Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita masih ingin melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu yang belum selesai, yakni tentang hidup. Hidup seperti yang kita sampaikan adalah perjalanan menuju Allah. Kita bahkan menyatakannya dengan kalimah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Tentu ini bukan pernyataan basa-basi. Memang inilah yang sedang kita jalani saat ini. Kita semua sedang sama-sama berjalan menuju Allah. Dan kalaulah menuju Allah itu kita sebut sebagai perjalanan, maka kita betul-betul merasa dalam hidup ini tidak ada perjalanan yang lebih mulia melebihi perjalanan menuju Allah. Sehingga keseluruhan perjalanan kita menuju Allah itu mulia, betul-betul mulia. Ya, kalau mau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang mau ke Mekah, mau kemana Pak? Ke Mekah. Itu bayangan kita apa Bapak Ibu? Umrah. Ya, tapi kalau kemudian mau kemana Pak? Mau ke Paris ya. Itu bayangan umum ya. Ini umumnya orang ke Paris berarti jalan-jalan biasa, senang-senang. Mana yang lebih terasa mulianya? Ya ke Mekah. Begitu gambaran nyata bahwa memang perjalanan menuju Allah itu perjalanan mulia. Nah, karena perjalanan menuju Allah adalah perjalanan mulia, maka harus dipenuhi dengan kemuliaan. Nah, kemuliaan dalam apa? Tidak ada kemuliaan yang dibutuhkan dalam perjalanan kita menuju Allah kecuali kemuliaan dalam bentuk amal. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari mulia itu bisa saja menempel di profesi. Orang itu profesinya mulia, ya, jadi guru, jadi dosen, ya, jadi dokter, ya. Itu dianggap sebagai profesi yang mulia. Tapi apakah itu jaminan profesi itu membawa orang menuju Allah? Kalau kita lihat faktanya belum tentu. Bisa jadi ada orang yang profesinya dianggap nggak mulia, ya. Buruh semisal, cuma buruh, tapi amalnya mulia. Jadi amal ini yang kelak nanti akan membawa kita ke Allah. Sehingga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang kita jalani dengan amal mulia. Tadi kita sama-sama sholat, itu kan kita sedang berjalan menuju Allah. Siapapun kita, kalau sedang sholat ya berarti sedang berjalan menuju Allah. Kita duduk bersama saat ini juga insya Allah ini bagian dari perjalanan menuju Allah. Nah, hanya saja ini kalau kita flashback Selasa yang lalu,
Ada 5 titik kegelapan yang harus dilewati manusia agar perjalanannya menuju Allah dipenuhi dengan kemuliaan. Apa 5 titik itu yang ini nyata ada dalam perjalanan hidup semua manusia? Ada 5 titik. Titik pertama adalah titik yang ada di dalam pikiran. Sangat mungkin orang pikirannya gelap. Gelap pikiran kan sering kita dengar. Kedua, di perasaan. Ketiga, di ucapan. 4 tindakan dan 5 harapan. Ini 5 titik yang hampir pasti ada kegelapan. Yang kalau kegelapan ini masih ada dalam pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dan harapan, kita nggak tahu bagaimana perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala sampai atau tidak. Sebagai contoh kasus kalau ini cuma kalau Bapak Ibu, ada teman sekerja yang orangnya itu suka bikin kita susah, suka nyakiti kita, suka bahkan menfitnah kita. Dipromosikan, jabatannya naik. Itu kira-kira yang muncul dalam pikiran, ini saya menyebut kita biar mudah saja. Itu pikiran kita terang atau gelap? Dia kok dipromosikan, jabatannya naik. Umumnya orang pikirannya gelap. Bisa orang seperti dia dipromosikan, naik pangkat? Perasaannya senang atau mangkal? Oh, mangkal. Ucapannya kemana-mana. Bisa aja dia ucapannya paling dia kasak kusuk di belakang. Tindakannya juga tidak terpuji. Dan kira-kira harapannya promosinya jadi atau nggak jadi? Nggak jadi. Dan kalau betul-betul nggak jadi dia naik pangkat, langsung hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebuah penggambaran sederhana betapa tanpa disadari pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dan harapannya masih gelap. Pikirannya masih dipenuhi dengan negative thinking, prasangka buruk, suudzon. Perasaannya juga masih negatif. Ada riya, ada sombong, merasa diri paling berjasa, segala macam. Ucapannya masih buruk atau sia-sia, apa saja diomongin, kata yang enggak perlu juga diomongin. Itu sudah menggambarkan ucapan yang gelap. Tindakannya tercela, harapannya cuma sekedar kesenangan dunia. Dan tentu ini tidak dibiarkan. Harus ada cahaya yang menerangi, dan Allah sudah menyediakan cahaya itu. Allah sampaikan lewat surat Al-A'raf ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Begitulah kita waktu lahir tidak tahu apa-apa. Setelah lahir kita kan tumbuh. Apakah Allah membiarkan kita tumbuh dalam ketidaktahuan? Jawabannya tidak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan al-afidah. Di dalam al-afidah, ini ada 5 unsur, ada akal, ada hati, ada dzauq, basirah dan jiwa. Allah berpesan di ujung ayatnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mensyukuri nikmat akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa. Yang kalau kita bersyukur, maka
5 karunia al-afidah tadi betul-betul nanti menjadi amat sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikiran. Ketika pikiran gelap, maka butuh cahaya, namanya cahaya yang ditimbulkan oleh akal. Kalau perasaan, butuh hati, ucapan butuh dzauq, tindakan butuh basirah, dan harapan membutuhkan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal kalau disyukuri akan menimbulkan cahaya ridha. Jadi ridha adalah cahaya yang timbul dari akal yang disyukuri. Artinya ketika kita betul-betul menggunakan akal kita, hasilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan menjadi orang yang ridha. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya nggak bisa ridha, itu kita bisa kita katakan bahwa orang yang mengatakan saya tidak bisa ridha dengan kenyataan yang ada, itu karena dia tidak menggunakan akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya. Karena kalau orang betul-betul menggunakan akalnya, dia pasti ridha. Dia pasti ridha dengan semua kenyataan hidup yang ada. Ini akal. Jadi akallah yang membuat kita ridha dengan semua kenyataan hidup. Karena kalau sudah kenyataan hidup itu terjadi, adakah solusi lain selain ridha? Ini khusus hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan materi. Slide-nya sudah saya siapkan. Tapi saya cari yang mana. Harusnya yang ini, tapi kok bukan seperti yang tadi saya siapkan. Dalam posisi saya sudah di sini. Saya mau nyalahkan siapa? Ridha itu adalah keputusan akal. Keputusan akal. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang disyukuri itu pasti akan memancarkan cahaya ikhlas. Nah, apa bedanya ridha dengan ikhlas? Kalau ridha itu untuk menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang sudah terjadi. Kalau ikhlas itu dalam soal beramal. Ikhlas itu diperuntukkan dalam soal beramal. Pengertiannya ya beramal hanya untuk Allah. Beramal hanya karena Allah. Nah, untuk bisa ikhlas, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pirantinya, namanya hati. Nah, karena itu ada sebuah nasihat kan, kalau soal beramal, beramallah dengan sepenuh hati. Orang kalau beramal dengan sepenuh hati pasti ikhlas. Dan orang kalau ikhlas pasti perasaannya selalu positif. Yang membuat orang punya perasaan negatif itu karena hatinya belum ikhlas. Hatinya belum ikhlas. Dan orang kalau beramal pakai hati pasti ikhlas. Tidak mungkin tidak ikhlas. Sehingga hukumnya sama dengan ridha. Orang kalau nggak ridha dengan kenyataan hidup itu karena dia tidak menggunakan akalnya. Biasanya orang tidak ridha itu karena dia merasa ini masalah.
Ini masalah. Dihina, ya masalah. Padahal kalau kemudian kita betul-betul mikir pakai akal, betul-betul tuntas mikirnya, dalam hidup kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah masalah yang jadi masalah? Adakah masalah yang jadi masalah? Dalam hidup kita ini sebenarnya masalah itu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Masalah itu ada. Kita katakan ada. Tapi ada nggak masalah yang jadi masalah? Kalau ada apa? Masalah yang jadi masalah. Ada yang bisa menyebut? Dihina itu masalah nggak? Masalah. Kalau betul dihina itu masalah, apa masalahnya? Ini memang agak unik kalau kita sudah menjelajah alam pikiran kita ini. Ya orang mengatakan ya masalah lah dihina. Kalau dihina masalah, apa masalahnya? Ya. Orang sulit untuk menyebut. Ya apa masalahnya dihina? Sepanjang menghadapi masalah dengan pikiran, maka kita bisa jamin dalam hidup ini tidak ada masalah yang jadi masalah. Artinya kalau dibilang masalah itu ada, tapi tidak ada masalah yang jadi masalah. Kalau tidak ada masalah yang jadi masalah, sebenarnya masalah itu ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Kalaupun ada masalah, pasti itu bukan masalah. Terus buat apa ada masalah kalau kemudian ternyata di dalam masalah itu nggak ada masalah? Rahasia di baliknya, kalaulah dalam hidup ini kehidupan memberikan kepada kita masalah, nah itu sangat tergantung pada mindset kita, pikiran kita terhadap masalah. Kalau ada orang punya pikiran masalah itu adalah penghalang, ya memang dia jadi masalah. Dan itu biasanya pikiran orang yang lemah. Orang yang lemah menganggap masalah itu penghalang. Tapi bagi orang yang kuat, masalah adalah batu pijakan untuk naik kelas. Bagi orang yang kuat, masalah adalah batu pijakan untuk naik kelas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah memberikan kepada kita hati itu dalam rangka kita untuk ikhlas. Ya, kita katakan bahwa orang kalau beramal pakai hati pasti ikhlas. Logika sederhananya begini. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang baik dulu. Kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Kalau ikhlas, ada pahala nggak Bapak Ibu? Ada. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena pahala itu hanya akan diberikan kepada orang yang ikhlas. Sekarang kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, ada pahala dari Allah? Ada. Mana yang lebih besar pahalanya? Ke orang yang baik atau ke orang yang tidak baik? Kita sebenarnya sudah tahu, ke orang yang tidak baik Allah memberikan pahala lebih banyak. Kalau betul begitu pengertian kita, berarti kita akan jauh lebih ikhlas ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Tapi fakta yang kemudian terjadi, anehnya kita nggak bisa ikhlas ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Fakta ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa kita berbuat baik tidak dengan hati. Tidak dengan hati. Karena itu orang-orang yang faham, dia sangat hati-hati dengan yang namanya kecewa. Jadi kalau sampai ada suami, dia sangat baik kepada istrinya, tapi istrinya nggak baik sama suaminya. Terus suaminya ditanya, iya, apalagi kalau seandainya istrinya ini seorang mentor, seorang pelatih.
Bapak kecewa ya, kebaikan Bapak nggak dibalas dengan kebaikan. Ya kecewa lah. Apa kata istrinya? Berarti Bapak berbuat baik tidak dengan hati. Karena kalau dengan hati, orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan, pahalanya ditinggikan oleh Allah. Pahalanya dinaikkan oleh Allah. Kan logikanya nggak mungkin kecewa, malah jadi bahagia. Tapi logika ini belum berjalan. Kenapa? Hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kita beramal tidak pakai hati. Sebenarnya pakai hati juga. Sebenarnya pakai hati. Sebenarnya pakai akal. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya ya, kalau tadi kita katakan bahwa titik kegelapan itu ada 5: pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dan harapan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melewati 2 kegelapan dalam pikiran dan perasaan, itu nanti ucapan, tindakan, harapan sebenarnya nanti akan terang dengan sendirinya ya, terkena oleh pendaran cahaya yang ada dalam pikiran dan perasaan. Kadang kan walaupun yang nyala di ruangan ini kalau malam gitu, di luar itu nggak ada lampu, tapi kan terkena pendaran cahaya yang ada di ruangan ini. Nah, hal yang sama dengan pikiran dan perasaan. Kalau terang itu bisa menerangi ucapan, tindakan, dan harapan. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang-orang yang memahami akan sangat fokus di dalam soal penggunaan akal dan hati. Sangat fokus di dalam penggunaan akal dan hati. Nah, kesalahan sebagian besar manusia adalah salah menerapkan di dalam menggunakan akal dan hati. Salahnya di mana? Salahnya kan kalau SOP-nya beramal pakai hati, menghadapi masalah pakai akal. Jadi sudah ada tugas sendiri-sendiri. Akal itu untuk menghadapi masalah, hati itu untuk beramal. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sama dengan kita melihat pakai mata, tersenyum pakai bibir, atau berjalan pakai kaki, mengambil pakai tangan. Sekarang orang kalau ngambil pakai kaki, berjalan pakai tangan, kan malah susah, karena salah menerapkan. Nah, dalam banyak hal kita juga keliru di dalam menerapkan akal dan hati. Jadi tidak sedikit orang yang menghadapi masalah pakai hati, beramal pakai akal. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kalau beramal pakai akal, itu hampir bisa kita katakan memang sulit untuk ikhlas. Ikhlas dalam artian amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tabiat akal itu adalah hitung-hitungan. Dan saya udah baik sama dia, dia kok nggak baik sama saya. Itu suara hati atau suara akal? Akal. Itu yang menyebabkan orang menjadi sulit untuk ikhlas. Dan kalau kita mau cek semua amal-amal kita, lebih banyak kita menggunakan akal daripada hati. Kita sholat, waktu sholat itu lebih dominan akal atau lebih dominan hati? Lebih dominan akal. Makanya sulit untuk ikhlas kalau imam baca an-naba an-nazi'at. Padahal kalau imam baca an-naba an-nazi'at kan pahalanya lebih banyak gitu. Tapi entah kenapa itu kalau ya, imamnya pakai nanya dulu, Pak, ini kita an-naba an-nazi'at atau qul ya kulhu. Sepertinya makmum akan lebih memilih qul ya kulhu.
kita pengen nyumbang ya, kalau Masjid Salahuddin ini berinisiatif mengumpulkan baju Bapak Ibu untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan, kira-kira baju yang mana yang kita sumbangkan? Baju yang kita udah nggak suka kan? Berarti kita waktu milih baju itu pakai akal atau pakai hati? Pakai akal. Kalau pakai hati, yang muncul adalah orang pasti senang dikasih yang bagus. Itu kalau pakai hati. Kalau pakai perasaan, ini kalau baju ini saya kasihkan ke orang, pasti orang ini senang. Iya. Tapi apa boleh dibuat ya? Akalnya lebih kuat ya, akhirnya yang muncul adalah pakaian pantas pakai. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika menghadapi masalah pakai hati, akibatnya apa? Baper. Akibatnya baper, ya, dihina, ya, tersinggung. Itu karena menghadapi penghinaan pakai hati, ya, menghadapi penghinaan pakai hati. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebalik seperti ini ya seperti orang jalan kaki, ya, tapi pakai sepatu yang kebalik. Wah, itu jelas nggak nyaman. Jadi yang membuat orang hidup tidak nyaman itu sekali lagi karena salah di dalam menerapkan akal dan hati. Nah, kelak nanti kalau sudah ridha dan ikhlas, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal dzauq, basyirah dan jiwa itu nanti sudah terkena pendarannya. Nah, pendarannya berupa apa? Dari dzauq akan muncul yang namanya takut. Dzauq itu kan rasa. Dan memang rasa yang harus paling dominan dalam hidup kita itu rasa takut. Dan rasa takut itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam ucapan. Tidak ada yang lebih membutuhkan rasa takut dalam hidup kita melebihi takutnya berucap. Takutnya berucap. Artinya orang kalau sudah berucap itu takut, ya, ada rasa takut, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena kalau orang di dalam berucap nggak ada rasa takut, wah itu orang seperti ini pasti akan banyak masalah. Seperti bapak-bapak, ya, para suami kalau ngomong semisal ya ngobrol sama istri suka disalahkan, ya, suka disalahkan. Ya, jadi ngomong baru 3 kata langsung dipotong 30 kata. Ngomong 5 kata langsung dipotong 50 kata. Kalau sudah seperti itu mendingan apa Bapak? Mendingan diam. Mendingan enggak usah berucap. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi kan? Berkatalah baik, kalau tidak diam. Jadi memang ucapan itu lebih membutuhkan rasa takut. Bahkan Rasul pernah menyebut seluruh anggota tubuh kita ini setiap pagi berpesan kepada lidah. Lidah, kamu yang hati-hati ya, karena kalau kamu gak hati-hati yang celaka gak cuma kamu, kita semua akan ikut celaka. Nah, kalau basyirah, cahaya yang ditimbulkan dari basyirah adalah gelisah. Gelisah ketika melakukan tindakan tercela, ya, pasti gelisah. Itu kalau orang basyirahnya kuat. Jadi kalau basyirahnya disyukuri, tidak mungkin orang tidak gelisah ketika melakukan perbuatan buruk. Enggak mungkin. Pasti dia gelisah, pasti dia susah. Ya, sebab orang kalau basyirahnya kuat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tahu betul ketika bertindak buruk, ya, bertindak buruk itu kalau digambarkan seperti seorang santri yang dia sowan ke Pak Kiainya, sudah di ruang tamu Pak Kiai, tapi Pak Kiai masih di dalam. Santri ini suka ngerokok, tapi dia tahu kalau Pak Kiainya itu sangat tidak suka kalau ada santri yang ngerokok.
nunggu Pak Kiai kok nggak datang-datang, kemudian pengen ngerokok. Berani nggak si santri ini ngerokok di rumahnya Pak Kiai? Nggak berani. Nggak berani. Kalaupun dia ngerokok, dia tenang atau gelisah? Gelisah. Nggak mungkin nggak gelisah, pasti gelisah. Tiba-tiba Pak Kiainya datang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman pasti menyadari bahwa ketika siapapun berbuat buruk itu tidak pernah lepas dari empat hal. Empat hal itu, pertama, pasti menggunakan tubuh pemberian Allah. Ngerasain itu kan pasti pakai tubuh pemberian Allah, pakai mulut pemberian Allah. Yang kedua, dilakukan di bumi milik Allah. Ketiga, dalam keadaan masih menikmati rezeki dari Allah. Ada nggak orang yang lagi ngerasani sambil makan-makan, sambil minum-minum? Itu makanannya dari mana, minumannya dari mana, nafasnya dari siapa? Dari Allah semuanya. Dan yang ketiga, kita semua tahu bahwa ketika berbuat buruk Allah melihat. Dari empat hal ini saja, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mungkinkah kita berani melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah? Rasanya mikir panjang kan? Mikir panjang. Nah, itu tanda berarti basyirahnya sudah hadir. Dan yang terakhir, jiwa itu akan memancarkan cahaya namanya rindu akhirat. Jadi kalau ada orang yang gak rindu akhirat, berarti jiwanya mati. Sebagaimana basyirah tidak menimbulkan gelisah, berarti basyirahnya mati. Zauk tidak menimbulkan rasa takut, ya berarti zauknya mati. Hati kok nggak ikhlas, berarti hatinya mati. Akal nggak ridho, ya berarti akalnya mati. Nah, orang kalau akal, hati, zauk, basyirah dan jiwanya mati, maka orang seperti ini berarti siapa Bapak Ibu? Sebenarnya orang seperti ini tidak lebih tidak kurang mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan. Dan orang kalau sudah akal, hati, zauk, basyirah dan jiwanya mati, itu berbahaya sekali. Bahaya sekali, apalagi kalau sampai dia pemimpin yang sudah tidak ada akalnya, hatinya, zauk, basyirah dan jiwanya, itu pasti akan bermasalah. Dan jadi jiwa ini yang nanti akan memunculkan cahaya rindu akhirat. Dan orang kalau sudah rindu akhirat, maka logikanya apapun yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia semuanya untuk akhirat. Ya, dalam bahasa sederhananya, dan ini yang kelak nanti akan membuat kita insya Allah sampai pada tujuan hidup. Perjalanan kita menuju Allah menjadi perjalanan mulia adalah ketika selama kita hidup di dunia ini kita betul-betul mengakhiratkan dunia kita. Mengakhiratkan dunia kita. Jadi semua yang ada di dunia ini betul-betul menjadi sesuatu yang bernilai akhirat. Jadi kalaulah kita punya kendaraan ini harus punya nilai akhirat. Bapak Ibu bekerja, bagaimana pekerjaan saya ini punya nilai akhirat. Bagaimana semua yang ada ya, di dunia kita punya mata, ya, mengakhiratkan mata, mengakhiratkan mulut, mengakhiratkan telinga, mengakhiratkan anak, mengakhiratkan keluarga, mengakhiratkan semua yang ada dalam kehidupan kita. Orang-orang yang akal, hati, zauk, basyirah dan jiwanya hidup, pasti selama hidup di dunia hidupnya penuh dengan amal-amal yang kelak nanti akan punya nilai dan manfaat di kehidupan akhirat nanti. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.